Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita bertemu kembali ya talibat dalam rangka di semester yang kedua, di mana kita membahas kitabun nikah, kitab an-nikah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas apa itu definisi nikah, kemudian dalil pensyariatannya, ya. Dari ayat kita ambil satu aja ya ini. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara syabab." Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian mampu menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa tersebut mencegah dirinya dari hawa nafsu. Ya, ini adalah dalil dari as-sunnah. Kemudian ini penting juga, ya. Rasulullah mengatakan tazawwajul wadudal walud, menikahlah dengan wanita yang penuh cinta lagi berpotensi banyak anak. Jadi karena Rasulullah menikah itu fungsinya adalah untuk memiliki keturunan, ya, bukan supaya membatasi keturunan, kecuali kalau ada penghalang udzur syar'i sehingga tidak bisa atau tidak membahayakan sehingga dibatasi keturunan. Itu fungsi dari menikah, ya, supaya memiliki keturunan. Makanya wanita itu yang dicari adalah yang ada potensi dia memiliki, yang akan bisa melahirkan atau mengandung untuk melahirkan, ya. Sebagian orang melihat misalnya dari jumlah saudaranya dan gitu, ya, dan lain sebagainya. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Alasannya apa? Di sini disebutkan illat, namanya illat. Ya, dalam ilmu usul tentu kalian mempelajari qiyas. Terkadang qiyas illat, ya, dan dalam qiyas itu ada illat. Terkadang illat itu disebutkan, ya, seperti illatnya ini. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di depan umat-umat yang lain. Ya. Ini adalah landasan atau illat kenapa seseorang itu harus dianjurkan menikah bagi yang sudah mampu, ya, bagi yang sudah mampu untuk menikah. Baik. Kemudian ini dari sunnah, lalu dari ijma', maka kaum muslimin, yang dimaksud dengan kaum muslimin di sini adalah para ulama, para al-ulama, ya. Mereka telah berijma' atas disyariatkannya menikah. Jadi kalau ditanya kalian, sebutkanlah dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' tentang syariat nikah, maka pilih salah satu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, atau ayat seterusnya ini. Kemudian hadis ya ma'syaras syabab atau tazawwajul wadud wal walud, wadudal walud. Ayo, ada ijma'. Paham, ya? Lalu untuk apa sih kita menikah? Apa sih hikmah menikah itu? Nah, ini harus dipahami. Nanti kalian ini mau menikah dan lain sebagainya, ya. Apa sih hikmah menikah itu? Di sini tidak yang jadi pokok pembicaraan kita adalah hikmah nikahnya, bukan dia poligami atau bagaimana. Intinya adalah menikah, ya. Ya, mungkin dia nanti istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat, atau misalnya menikahnya bisa karena meninggal istri atau suami atau proses perceraian. Intinya yang menjadi permasalahan di sini adalah hikmah nikah itu apa, ya. Jadi kalau misalnya disyariatkan poligami, ini masuk di dalamnya hikmah di dalam itu. Karena dari poligami itu kan
poligami adalah satu istilah yang syar'i, tentu harus dilaksanakan dengan akad yang syar'i. Intinya adalah proses pernikahan di situ, kan begitu. Apa sisi hikmahnya itu semua? Ini dia, penjaga kehormatan diri. Yang dimaksud sini adalah kemaluan. Apalagi syahwat ya, luar biasa pada zaman sekarang ini. Ketika Allah menciptakan manusia dan memasukkan insting seks pada tabiatnya, maka Allah mensyariatkan nikah sebagai sarana untuk memenuhi kecenderungan ini dan agar tidak menjadi apa? Sia-sia. Apa maksud menjadi sia-sia? Adalah salah satu sarana untuk hidup. Ada menjadi sia-sia adalah yakni melakukan onani misalnya atau masturbasi, ya. Oleh karena itu, maka di sini ditekankan sekali, siapa saja yang sudah mampu maka hendaklah dia menikah. Tetapi terkadang yang menjadi lambat menikah itu mungkin orang tua banyak kriterianya, akhwat juga banyak kriterianya, yang ikhwan juga banyak kriterianya, atau misalnya adalah senantiasa kena syubhat, saya kuliah dululah, saya kerja dululah, dan setelah kuliah nanti kan gitu ya. Dia mengatakan kalau itu saya kerja dululah. Oh, udah kerja dia nih, saya punya rumah dululah. Udah punya rumah, saya harus punya mobil. Akhirnya nggak nikah-nikah. Padahal siapa saja yang menikah pasti kaya, ya. Otomatis seorang yang tidak bisa mengontrol keuangannya setelah dia menikah terkontrol keuangan, ya, begitu. Yang kedua, mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara laki-laki dan perempuan. Ya, mewujudkan ketenangan, ya, ada tempat diskusi, ada tempat kebersamaan dan lain sebagainya, ya. Ya, merealisasikan ketentraman dan kedamaian, tentram, damai hati ini, ya. Misalnya, ya, namanya hidup berinteraksi. Seorang laki-laki yang keluar rumah, apalagi pada zaman sekarang ini, wanita ya yang pakaiannya juga sembarangan dan lain sebagainya. Mungkin terkadang ada syahwat, ya. Kita tidak bisa memejamkan mata hidup pada zaman sekarang ini. Ya, kalau kita menjamkan mata, gimana kita jalan, mengendarai mobil dan lain sebagainya. Tentu ada muncul syahwat misalnya, ada tempat untuk melampiaskannya secara syar'i, yaitu istrinya misalnya. Ya. Di saat itu juga lah terkadang diperlukan apa? Poligami, misalnya istri yang pertama halangan, ya bisa dia datang istri yang berikutnya gitu. Nah, ini sekedar contoh. Dah? Sebagaimana dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Jadi salah sekali orang mendatangi hewan, ya. Banyak ada orang mendatangi hewan, itu udah rusak apa jiwanya, ya. Atau laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, udah rusak itu jiwanya itu. Supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan antara kalian rasa kasih dan sayang. Nah, ayat ini menunjukkan asal yakni pernikahan itu akan menimbulkan rasa kasih sayang, karena umumnya manusia memiliki sifat itu. Jadi kalau di kemudian hari ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ini perlu dilihat dulu sebelum mereka menikah ini sudah benar nggak memilih pasangan. Ya, itu penting juga, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga nasab, menguatkan jalinan kekerabatan dan rahim. Ya, menjaga nasab misalnya, yakni garis keturunan, ya. Tentu ya, misalnya kalau ustadz misalnya tarigan gitu ya, kalau ustadz menikah menikah kemudian punya keturunan laki-laki, akan meneruskan melanjutkan garis keturunan. Kalau perempuan kan dia akan melahirkan garis keturunan suaminya, kan begitu, ya. Menjaga nasab, ya, kemudian menguatkan jalinan kekerabatan dan rahim, ya. Kekerabatan dan rahim maksudnya adalah silaturahim, ya, yang memiliki kerabat, ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, ya. Sehingga kalau kita lihat pada masa Ka'bah diambil alih oleh
kakek keempat Rasulullah yang bernama Qusay, ya. Kan beliau mengumpulkan siapa? Orang-orang Quraisy yang merupakan kerabatnya semua. Qusay, ya, orang-orang Quraisy, suku Quraisy. Quraisy itu adalah An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah, ya. Kemudian garis keturunan Nadhr bin Kinanah itulah namanya Quraisy. Sudah? Tatkala ingin pengambil alihan pengontrolan terhadap Ka'bah, maka Qusay, kakek keempat Rasulullah, mengumpulkan seluruh garis keturunan An-Nadhr bin Kinanah itu. Nah, inilah di sini nih. Jadi tahu dia. Jadi menikah itu menyebabkan menjaga nasab. Ya, sama dengan kita ada suku Jawa, ada suku Karo, ada suku Simalungun, ada suku ini, suku itu, ada bangsa ini. Itu kan fungsinya adalah nasab. Ya, nasab. Kemudian ada 4, menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia, ya, dan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Ini penting sekali, memperbanyak jumlah kaum muslimin. Jadi kalau misalnya ini kan ibaratnya begini. Rasulullah itu kan mengatakan tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukatsirun bikumul umam. Ini kan adalah bentuk harapan kepada harapan Rasulullah, ya, supaya kelak beliau itu bisa membanggakan bagaimana umat Islam itu banyak di hadapan umat-umat terdahulu. Ya. Jadi kalau ada misalnya untuk memperbanyak ini, ya, umat Muhammad bisa misalnya dari istri yang satu kalau dia kuat, seperti orang-orang tua kita dahulu. Nenek-nenek kita ada anaknya 12, oleh karena itu anak yang terakhir namanya Lusin, karena satu Lusin, kan gitu ya. Kalau kita perhatikan kehidupan mereka itu, zaman peperangan itu kemana pergi, kesitulah batang ubi dibawa, masak saja, gali tanah, kan gitu, gali tanah, kemudian letak beras di dalam, baru apinya diletakkan sebelah atas setelah ditutupi dengan pohon pisang. Karena kami pernah praktek itu, bagaimana pada zaman dahulu memasak tanpa ada alat, ya, di tanah itu buat lubang, masuk, kemudian letakkan di dalam daun ubi, daun pisang, masukkan berasnya, masukkan airnya, tutup lagi daun pisang, kemudian tutup dengan tanah, lalu di atas tanah itu hidupkan api. Gitu dia. Ya. Maksud yang saya ingin kini adalah bagaimana pada zaman dahulu, ya, nenek kita itu punya banyak anak, sehat, mereka hanya makan ubi, ya. Kita zaman sekarang banyak kimianya, makanya agak susah mendapatkan, yakni keturunan yang wanita-wanita kuat untuk melahirkan. Apalagi ada namanya sekarang operasi sesar, ya. Saya rasa pengaruh-pengaruh kimia mungkin ada ke arah sana. Nah, jika seandainya hal itu tidak bisa mendapatkan dengan istri yang satu, maka bisa di istri 2, 3, 4. Maka kaum wanita, ya, jangan langsung lihat negatifnya. Lihat apa kata Rasulullah ini. Sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di depan umat-umat yang lain. Tentunya, ya, hadis ini juga akan teramalkan, ya, akan teramalkan, ya, enggak ada hadis yang tidak teramalkan, ya. Maka jangan langsung lihat negatifnya, karena memang yang negatif itu memang kalau tidak terjadi keadilan atau hak-hak istri kalau dia poligami enggak terpenuhi, ya. Ya tentu dalam masalah ini maka si laki-laki harus pikir-pikir. Tapi kalau dia mampu dan lain sebagainya, jangan langsung dari awal dihukumi enggak akan mampu, gitu, ya. Apalagi yang memberikan hukum kaum wanita, ya, kaum wanita. Jumlah sangat besar, laki-laki sangat sedikit, akhirnya apa yang terjadi? Dia enggak dapat pasangan, dia berzina, dia ini dan lain sebagainya, ya. Kemudian, ya taliban, menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus ke dalam jurang zina yang hina dan hubungan yang haram. Ini banyak sekali. Apalagi misalnya, ya, mahasiswi pada zaman sekarang ini atau mahasiswa kalau udah kos dia, udahlah itu terjadi. Tidak di negeri kita, tidak di Medan, tidak di negeri lain, tidak di Jakarta dan segala macam. Biasa saja, ya, bagi orang itu, ya, dan lain sebagainya, ya. Meskipun tidak ada jaminan bahwasanya tidak ada udah orang yang sudah menikah enggak melakukannya, enggak, banyak juga perselingkuhan. Itu makanya pasangan itu harus betul-betul dicari, ya. Kalau seandainya kalian laki-laki, maka pasti akan saya sampaikan bahwasanya seorang laki-laki, ya, kalau seandainya ini kajian pelajaran ini kepada yang laki-lakinya, ikhwannya, maka seorang laki-laki harus mencari seorang wanita yang betul-betul luar biasa dia. Ya, wanita yang luar biasa. Kenapa?
Karena banyak para nabi dididik oleh wanita. Ya, banyak nabi yang dididik wanita, yang bukan dididik ayahnya, dididik ibunya. Contoh siapa? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad. Mereka itu adalah dididik oleh para ibu. Luar biasa perempuan ini. Tapi coba lihat apakah wanita-wanita sekarang seperti wanita-wanita ibunya para nabi? Maka kaum laki-laki juga harus memperhatikan, benarkah nanti ini bisa menjadi pendidik keturunanku si wanita ini, sebagaimana ibu-ibu para nabi mendidik para nabi. Itu penting, apalagi wanita banyak ya. Dan jangan pula berpikiran laki wanita ini yang penting laku. Enggak, itu repot juga ya. Yang penting laku itu susah. Masuk kita hukum pernikahan, memilih istri dan memilih istri. Ini dia hukum pernikahan. Ternyata sudah habis waktunya ya taliban, maka insyaallah kita lanjutkan di hari Kamis biiznillah. Tentu ya Ustaz belum sempat meringkaskan kepada kalian, mengingat terjadi perombakan perombakan manajemen ya di sekolah kita. Mungkin sudah antum ketahui bahwasanya kepala sekolah sekarang ini adalah Ustaz Zulpan. Dan saya sendiri pun tidak lagi bertanggung jawab untuk menjamin mutu pendidikan di unit TK, SD, SMP, SMA ya. Karena Ustadz diberikan kepercayaan untuk mengurus pesantren tahfiz dan juga Mahat Ali ya, lembaga kursus yang ada di sini. Sehingga awal-awal ini di awal Ustadz bertugas dengan tugas yang baru, banyak yang perlu dibenahi dan tentunya maka tadi Ustaz terlambat sedikit, saya minta maaf ya, karena tadi juga Ustaz baru selesai rapat dan belum sempat meringkaskan untuk kalian. Nanti insyaallah, karena Ustaz sudah mengatakan akan Ustaz ringkaskan, insyaallah akan Ustaz ringkaskan ya. Saya akan ringkaskan bagaimana sehingga mudah ya, poin-poin yang mana saja yang perlu diketahui. Baik, saya rasa demikian. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.